Shalom, damai di hati. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, puji Tuhan kembali lagi bersama dengan saya Pendeta Feralina Lehiwu dalam channel YouTube ini. Saudara-saudara, hari ini saya sangat bersuka cita ketika hari ini kita semua masih boleh diberkati oleh Tuhan. Bahkan kita ada dalam minggu terakhir di bulan April ini, dan kita akan memasuki bulan yang baru di bulan depan, bulan Mei, saudara-saudara. Puji Tuhan, penyertaan Tuhan begitu sempurna dalam kehidupan kita, sehingga Dia tidak pernah membiarkan kita semua. Sekalipun dalam perjalanan hidup yang ada, pun kita menghadapi masalah, ada pergumulan, namun ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saat ini kembali saya rindu untuk men-share kebenaran firman Tuhan sesuai dengan bacaan Gemim di minggu yang berjalan ini dalam kitab 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Sebelum kita membaca Alkitab, mari berdoa. Ya Tuhan Allah, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Biar firman Tuhan ini memberkati kami, firman Tuhan ini menguatkan kami, bahkan firman Tuhan ini memberi motivasi bagi kami, agar ketika menjalani kehidupan kami akan selalu hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Mari saudara-saudara, kita baca 1 Tesalonika pasal 1. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ada 2 perikop di sana, yaitu salam dan buah pemberitaan Paulus. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara-saudara, bersyukur ketika kita boleh kembali lagi dalam perenungan firman Tuhan dari tanggal 24 April sampai 30 April 2022. Yang diberikan tema berita Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil adalah sebuah kabar baik. Injil adalah sebuah kabar sukacita. Sehingga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita meyakini Injil itu. Sehingga saudara-saudara dalam pembacaan kita saat ini, dalam kitab 1 Tesalonika, apa yang mau dikatakan oleh firman Tuhan di hari ini, saudara-saudara? Tesalonika adalah sebuah kota yang sangat penting dan makmur. Ia adalah ibu kota provinsi Makedonia yang ada di Kekaisaran Romawi.
Penduduk Tesalonika berjumlah sekitar 100.000 orang pada saat Paulus datang untuk memberitakan Injil. Ada yang bekerja menjadi buruh, ada yang menjadi tukang, ada pedagang kecil, tapi juga ada orang-orang kaya yang tinggal di kota itu. Saudara-saudara, dalam kekaisaran Romawi, Tesalonika mempunyai banyak kebebasan. Karena mereka bersikap positif terhadap kekaisaran dan Roma dihormati sebagai dewa perempuan, sedangkan kaisar dipandang sebagai ilah. Sehingga di sana ada patung besar, ada kuil bagi kaisar, ada banyak pemujaan bagi dewa-dewi, dan juga mereka menyembah berhala. Inilah suatu situasi kondisi yang ada di kota Tesalonika. Orang-orang yang ada pada saat itu mereka tidak mengenal Injil. Mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Sehingga di kota inilah Rasul Paulus bersama dengan Silas yang disebutkan dalam pasal 1 ayat 1 tadi dikatakan Silwanus. Itu adalah Silas, saudara-saudara. Ya, mereka datang di kota Tesalonika ini untuk memberitakan Injil. Bahkan kalau kita baca dalam kitab para rasul, kisah para rasul, saudara-saudara, di situ dikatakan bahwa Rasul Paulus dia berkhotbah dan mengajar di sinagog sekitar 3 hari Sabat berturut-turut. Jadi mau dikatakan bahwa kedatangan Rasul Paulus di kota Tesalonika dalam memberitakan Injil di situ kurang lebih sekitar 3-4 minggu. Sehingga saudara-saudara, pada saat mereka memberitakan Injil ini ada banyak orang Yahudi, sejumlah besar orang non-Yahudi atau orang Yunani, bahkan juga para perempuan-perempuan terkemuka, mereka semua menjadi percaya kepada Tuhan Yesus pada saat Rasul Paulus dan rekan yang ada memberitakan Injil di kota Tesalonika ini. Namun saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada saat Rasul Paulus dan Silas memberitakan Injil, mereka harus mempersingkat waktu mereka ketika tinggal di sana. Makanya dikatakan hanya sekitar 3-4 minggu, saudara-saudara. Karena mereka mendapat perlawanan dari orang-orang Yahudi. Dan nyawa mereka berada dalam bahaya. Sehingga mereka harus beranjak dari kota Tesalonika, mereka pergi ke Berea. Karena saudara-saudara, saat mereka memberitakan Injil, ada timbul iri hati bagi orang-orang Yahudi. Mereka mengajak para penjahat, ya, para preman pasar untuk membuat keributan dan mengacaukan kota itu. Bahkan mereka mau menangkap Paulus di Tesalonika tersebut. Namun saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena perlawanan inilah Paulus tidak lama tinggal di Tesalonika. Namun pada saat itu sudah terbentuk pengikut Kristus, sudah terbentuk jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka sangat percaya kepada Tuhan pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, surat Tesalonika ini ditulis pada saat Rasul Paulus berada di kota Korintus. Jadi dari Tesalonika dia beranjak ke Berea, kemudian dia pergi ke Korintus. Nah, Korintus ini adalah ibu kota dari provinsi Akaya, di mana Timotius datang membawa berita, membawa kabar tentang keadaan jemaat yang ada di Tesalonika. Jemaat yang masih muda, jemaat yang baru berkembang, ya. Jemaat yang belum lama dibangun oleh Rasul Paulus. Mereka masih muda sudah ditinggalkan karena keadaan, ya, ada perlawanan. Karena orang-orang Yahudi pada saat itu, ya, mereka timbul iri hati karena apa yang dikerjakan oleh para penginjil ini, Rasul Paulus dan Silas, saudara-saudara. Ya, orang kalau iri hati mau suka cari persoalan, saudara-saudara. Mau suka cari-cari masalah. Sehingga
besai orang kalau ada iri hati. Ini sama dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Karena iri hati, dorang mau cari-cari masalah, cari-cari persoalan, ya, membuat perlawanan. Makanya kehidupan kita sebagai orang percaya, jangan suka, torang jangan ada iri hati dalam diri kehidupan kita sebagai orang percaya. Buang jauh-jauh itu iri hati, saudara-saudara, ya. Ini boleh talia Birman talebe mangiri, ya. Ini boleh lihat dia bapak ke talebe mangiri, ya. Ini yang jadi persoalan, saudara-saudara. Sehingga perlawanan ini membuat Paulus ini tidak bisa tinggal lama. Dan dia sangat rindu kepada jemaat Tesalonika ini. Sehingga dia mengutus Timotius ke sana. Dan waktu Timotius kembali ke Korintus menjumpai Paulus, dia mendengar kabar, berita tentang keadaan jemaat yang ada pada saat itu. Keadaan jemaat pada saat itu, saudara-saudara, tidak gampang, ya. Mereka berada pada situasi di mana orang-orang yang mengikut Kristus, yang menjadi percaya kepada Kristus pada saat itu, mereka mendapat penindasan dan penganiayaan secara sosial. Karena pada saat itu, saudara-saudara, kecuali orang-orang Yahudi, ya, orang Yahudi mereka tidak menyembah kaisar. Namun agama Yahudi itu diakui oleh kekaisaran Romawi, sehingga mereka diperlakukan secara khusus. Namun di luar Yahudi ini, orang-orang non-Yahudi ini, saudara-saudara, mereka, ya, menyembah kaisar. Sehingga disebutkan kaisar ini sebagai ilah. Nah, ketika orang-orang Kristen ini, orang-orang percaya yang ada di Tesalonika mengikut Kristus, mereka bukan menjadi soal mereka menyembah Yesus. Tidak menjadi soal ketika mereka menyembah Kristus. Namun yang menjadi soal bahwa mereka ini mendapat penolakan dari masyarakat pada saat itu karena mereka tidak mau menyembah kaisar. Ini yang jadi pergumulan jemaat. Ini yang jadi persoalan jemaat pada saat itu. Bahkan juga ada kesedihan bagi mereka sebab pemimpin mereka meninggalkan mereka dalam waktu yang sangat singkat, saudara-saudara, dalam waktu mendadak karena keadaan yang tadi saya jelaskan. Dan juga ada rasa sedih dan kecewa sebab ada warga jemaat yang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Kan dorang masih baru dalam pemahaman iman, dan Paulus, Silas sudah beranjak dari Tesalonika, sehingga mereka masih ada dalam kesedihan dan kekecewaan ketika ada yang meninggal sebelum Tuhan Yesus datang menyelamatkan. Dalam surat inilah Paulus menjelaskan tentang pertanyaan jemaat, tentang apa yang mereka alami, pergumulan yang mereka alami, sehingga surat Tesalonika ini akan menghibur dan menguatkan jemaat. Tetapi juga dalam surat ini Paulus memuji jemaat karena kendati pun dalam keadaan yang demikian, namun mereka tetap hidup beriman kepada Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara, ya. Sehingga di sini dikatakan dalam ayatnya yang ketiga, dikatakan bahwa di ayat 2, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Jadi saudara-saudara, dalam keadaan yang ditindas, dianiaya karena mereka menolak untuk menyembah kaisar sebagai ilah yang diyakini, mereka menolak menyembah dewa-dewi yang ada. Dalam keadaan itu mereka tetap berpengharapan kepada Tuhan. Mereka tetap beriman yang teguh kepada Tuhan. Ini yang Paulus katakan, mereka bersyukur karena jemaat ini luar biasa, saudara-saudara. Ini yang dapat kita pelajari, Bapak Ibu Saudara. Dalam keadaan apapun, dalam bergumul, dalam masalah, dalam situasi yang kita hadapi yang tidak mengenakan, jangan kita meninggalkan iman kita. Jangan kita meninggalkan keyakinan kita. Namun kita harus semakin memperteguh iman kita di hadapan Tuhan.
Karena dengan demikian kita akan mampu menghadapinya. Makanya dalam kitab Filipi Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena saudara-saudara, torang tidak akan mampu menghadapi masalah, torang tidak akan mampu menghadapi pergumulan di luar Tuhan. Torang hanya akan mampu menghadapi pergumulan masalah di dalam Tuhan, saudara-saudara. Karena hanya di dalam Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan, kita akan mendapatkan penghiburan, kita akan dimampukan dan disanggupkan oleh Tuhan untuk menghadapi segala situasi yang kita alami dalam kehidupan ini. Amin, saudara-saudara. Begitu juga dengan hal-halnya dengan jemaat yang ada di Tesalonika. Mereka semakin teguh di dalam Tuhan. Mereka semakin luar biasa dalam Tuhan. Kendati pun dalam penindasan dan penganiayaan secara sosial, saudara-saudara. Ya, tidak gampang ya. Tidak gampang situasi mereka pada saat itu, saudara-saudara. Namun mereka tetap beriman kepada Tuhan. Makanya saudara-saudara, kalau punya iman, itu mesti kuat orang pe iman ya. Orang kalau pe iman kuat, biar siapa mau goda nyak mau tergoda, saudara. Amin. Iya tuh. Ya, kalau imannya ndak kuat, saudara-saudara, ya dalam keadaan begitu pasti dong bilang sonya ada le kok Paulus, sonya ada le kok Silas, sonya ada le kok tompe pemimpin bagai jo menyembah jo ulang pak kaisar, menyembah jo dewa-dewa ulang, tapi dorang nyandak, saudara-saudara, karena dorang punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa, saudara-saudara. Dalam kehidupan yang kita jalani, tadi saya katakan, torang harus punya iman yang kuat, iman yang teguh. Sehingga kalau torang ada dalam keyakinan iman yang luar biasa, apapun masalah di depan kita, apapun yang kita hadapi, kalau torang punya iman yang kuat, pasti kita akan mampu menghadapi itu karena kita percaya Tuhan menyertai kehidupan kita. Amin, saudara-saudara. Bahkan dikatakan, saudara, dalam pembacaan ini, Rasul Paulus mengatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Di ayat 6, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Luar biasa, saudara-saudara ya. Sehingga ini mau menyampaikan kepada kita bahwa pemberitaan Injil yang dikerjakan oleh Rasul Paulus itu bukan kata-kata mereka ya, saudara-saudara. Tetapi itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus. Sehingga saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita memberitakan Injil, kita memberitakan kebenaran, jangan torang andalkan torang pe kekuatan, jangan torang andalkan torang pe kepintaran, jangan torang andalkan torang pe pengalaman, tetapi memberitakan Injil, andalkan kekuatan Roh Kudus, sehingga apa yang torang beritakan itu diberkati, saudara-saudara. Amin. Ini yang terjadi dalam jemaat Tesalonika pada saat itu, saudara-saudara. Sehingga dikatakan mereka menerima firman itu dengan sukacita. Ya, karena pekerjaan Roh Kudus. Sehingga setiap firman yang disampaikan, mari terima itu dengan sukacita. Menerima firman. Kalau orang terima firman, pahami firman, mengerti firman. Kalau kita mengerti, memahami, menerima firman, maka kita akan melakukan itu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tapi ada banyak orang ketika disampaikan firman, memberitakan Injil, menyampaikan kebenaran, ada orang nih mau jaga terima firman, saudara-saudara ya. Nih mau terima kebenaran, nih mau ditegur ya. Padahal firman bermanfaat untuk mendidik orang supaya hidup dalam kebenaran. Tapi ada orang nih mau jaga terima firman, saudara-saudara. Ya, karena lebih hati so keras. Susah juga, saudara-saudara ya. Itu kalau dalam gambaran perumpamaan itu tanah hati batu ya. Itu tanah batu itu, saudara-saudara ya. Hati batu maksud saya, saudara-saudara ya. Sulit sekali menerima kebenaran, saudara-saudara ya. Nih mau dia mau ditegur oleh firman ya. Habis itu mau bilang, pendeta le singgung-singgung. Ya, saudara yang diberkati Tuhan, kata orang masih tersinggung, puji Tuhan, saudara. Berarti orang pialara masih hidup. Amin. Mar kalau orang biar so bilang begini, gongnya, aduh,
Rupanya merasa saudara berarti bahaya ya. Dipertanyakan saudara-saudara. Sehingga dalam kehidupan kita, saat kita terima firman dengan baik saudara, kita akan mampu melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Amin saudara-saudara. Injil itu bicara apa? Firman Tuhan saudara-saudara. Ya, Injil itu adalah berita sukacita, berita baik. Kabar gembira, kabar keselamatan. Karena Yesus telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kita. Itu Injil saudara. Sehingga itu harus tertanam dalam hati kita. Sehingga kita akan tetap teguh berpegang pada keyakinan iman kita kepada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan dikatakan bahwa mereka sekalipun dalam penindasan yang berat, dorang dalam penindasan yang berat, tapi mereka tetap menerima firman dengan sukacita. Luar biasa ya. Tidak gampang saudara-saudara dalam keadaan yang berat dan dengar firman, tidak gampang. Namun belajar dari orang Tesalonika, jemaat yang ada di Tesalonika, saat dalam keadaan yang berat, dalam penindasan yang berat, mereka tetap terima firman dengan sukacita. Ya, ada orang bilang begini, congan nadang rasa apa yang kita rasa. Saudara, itu menolak firman, ya. Dan kalau orang tolak firman itu pekerjaan iblis. Tapi pekerjaan Roh Kudus supaya orang menerima firman. Firman itu adalah sebuah kebenaran dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita terima kebenaran, maka apa yang orang kerjakan pasti benar. Amin saudara-saudara. Selanjutnya dikatakan ya di ayat yang ke-7. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Luar biasa saudara-saudara ya. Pesan firman Tuhan yang ketiga, menjadi teladan dalam hal iman kepada Allah. Jadi apa yang dilakukan oleh jemaat Tesalonika ini, ya dikatakan oleh Rasul Paulus, mereka dalam keadaan demikian, dalam penindasan dan penganiayaan, mereka telah menjadi teladan dalam hal iman. Bukan hanya di wilayah Makedonia. Jadi Tesalonika ini tadi saya katakan adalah ibu kota provinsi Makedonia yang ada di wilayah Kekaisaran Romawi. Bukan hanya di provinsi Makedonia, tetapi juga yang ada di provinsi Akaya. Ya, Rasul Paulus saat itu ada di kota Korintus. Jadi kota Korintus ini adalah ibu kota dari provinsi Akaya. Jadi apa yang mereka alami, mereka telah menjadi teladan. Bukan hanya di Makedonia, bukan hanya di Akaya. Ya, di ayat yang ke-8 tadi Paulus katakan, tetapi sudah bergema di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Luar biasa saudara-saudara. Dimanapun kita pergi dan berada, biar kita menjadi teladan dalam keadaan apapun. Amin saudara-saudara. Menjadi teladan ya. Teladan berarti yang patut dicontohi, yang patut diikuti. Itu teladan. Kalau hal jahat, hal tidak baik itu bukan teladan saudara-saudara. Tapi bicara teladan adalah apa yang dapat dicontohi. Sehingga dimanapun kita berkarya, dalam pekerjaan, di tengah-tengah keluarga, dalam pelayanan, biarlah kita menjadi teladan. Menjadi teladan dalam hal iman kita. Menjadi teladan dalam hal kasih kita. Menjadi teladan dalam perkataan, dalam perilaku. Tapi juga menjadi teladan dalam hal kesucian kita. Sehingga saudara-saudara, saat kita menjadi teladan dalam segala hal, nama Tuhan dimuliakan di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Bahkan juga dikatakan di ayat yang ke-9, sebab mereka telah bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Luar biasa saudara-saudara. Ayat 10 bilang, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang.
Saudara, luar biasa. Jemaat Tesalonika ini, mereka sungguh-sungguh berbalik dari berhala-berhala. Ya, mereka tidak lagi menyembah berhala yang ada di Tesalonika. Namun mereka percaya kepada Injil, karena Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Ya, Injil, Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Injil adalah sebuah kepastian yang kokoh. Mereka percaya kepada Injil, sehingga mereka tidak kembali lagi kepada berhala-berhala, kendati pun mereka dalam penindasan, kendati pun mereka dalam penganiayaan. Mereka tidak kembali kepada berhala-berhala, kendati pun pemimpin mereka meninggalkan mereka pada saat itu karena keadaan mendesak. Mereka tidak kembali kepada berhala-berhala, kendati pun mereka dalam keadaan yang terhimpit, saudara-saudara. Sehingga kalau kita sudah meninggalkan berhala-berhala, jangan balik ulang, saudara-saudara. Ada banyak berhala-berhala modern pada masa ini, saudara-saudara ya. Ada banyak orang mau jaga dengar firman, so lebih suka HP. Ya itu berhala-berhala modern, saudara-saudara. Kendati pun kecanggihan-kecanggihan teknologi pada saat ini luar biasa, memberikan kemajuan yang luar biasa. Namun pada praktek hidup ada banyak orang menyalahgunakan itu sehingga menjadikan itu sebagai sebuah berhala. Belum lagi tuh berhala-berhala lain, saudara-saudara ya. So lebih mengutamakan ini dan itu daripada Tuhan, itu berhala, saudara-saudara. Sehingga kalau ada sesuatu yang kita cintai melebihi cinta kita kepada Tuhan, itu berhala. Ya, jangan sampai tolong terlihat fine-fine saja, padahal ternyata tolong sementara menyembah berhala. Bukan lagi Tuhan yang kita sembah. Karena sunyak jaga palia dalam persekutuan, sunyak jaga palia dalam ibadah, saudara-saudara. Karena ada sesuatu yang lebih kita cintai di luar Tuhan, berarti kita sedang ada dalam sementara penyembahan berhala, saudara. Tapi kalau kita tetap hadir dalam hadirat Tuhan, berarti kita masih menyembah Allah kita, masih menyembah Tuhan kita. Amin, saudara-saudara. Ya, biarlah seantero hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan. Biarlah kehidupan kita dipakai untuk menyembah Tuhan. Jangan menyembah sesuatu di luar Tuhan. Karena hanya Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat. Hanya Tuhan Yesus satu-satunya keselamatan. Yang memberikan keselamatan yang pasti dalam kehidupan kita. Memberikan kepastian dalam kehidupan kita. Mungkin orang lainnya tidak pasti-pasti, saudara-saudara ya. Tapi Tuhan kita memberikan kepastian keselamatan. Sehingga percaya sungguh kepada Tuhan. Amin. Berbalik dari cara hidup yang salah. Datang pada Tuhan, saudara-saudara. Sehingga kehidupan kita pasti akan berbuah hal yang baik. Sehingga nama Tuhan dimuliakan lewat kehidupan kita. Semoga firman ini memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Biar kebenaran firman ini senantiasa memberkati kami, memotivasi kami. Tapi ajar kami juga untuk mempraktikkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, yang mau rindu terus diberkati lewat khotbah Pendeta Feralina Lahibu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, tulis komen-komen positif, bahkan juga boleh men-share video ini sehingga ada banyak orang yang diberkati. Jangan lupa saudara-saudara untuk boleh search ya khotbah-khotbah menarik lainnya Pendeta Feralina Lahibu. Dan semoga video ini boleh memberkati saudara-saudara semua. Shalom, damai di hati, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.